Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Haidar. Dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik Universitas Mercu Buana dalam pelaksanaan tugas besar 1.1 sampai 1.4, dalam kesempatan kali ini ingin membahas tentang sebagai berikut. Yang pertama, menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Sikap sarjana profesional mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan kontinu, integrasi, dan etika dalam praktik profesional. Menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional adalah suatu proses yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam karir kita. Ini melibatkan serangkaian tindakan dan pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang profesional. Yang pertama, ada mengenali diri sendiri. Yaitu mengintrospeksi adalah awal dari pengembangan diri. Kita perlu menggali pemahaman mendalam tentang siapa kita dan sebagai individu, termasuk minat, nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan kita. Ini akan membantu kita dalam memahami apa yang benar-benar kita inginkan dalam karir ini. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan adalah langkah penting. Ini bisa berarti mengajar gelar tambahan, mengikuti kursus, seminar, atau webinar yang relevan, atau bahkan memperoleh sertifikasi tambahan dalam bidang tertentu. Kemudian ada jaringan dan hubungan. Membangun jaringan profesional yang kuat, melibatkan bekerja dengan rekan kerja, mencari seorang mentor, atau berhubungan dengan pemimpin di bidang yang sedang kita geluti. Kemudian media sosial profesional seperti LinkedIn adalah salah satu alat yang berguna untuk memperluas jaringan kita dan terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat dan visi serupa. Yang keempat ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang relevan adalah kunci untuk pertumbuhan karir. Jadi cari peluang untuk bekerja pada proyek-proyek yang menantang dan relevan sesuai dengan tujuan kita. Pengalaman ini tidak hanya membangun keterampilan, tapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang industri atau bidang yang sedang kita jalani. Kemudian pengembangan keterampilan, terus meningkatkan keterampilan baik secara teknis maupun soft skill, misalnya keterampilan komunikasi, kepemimpinan, negosiasi, dan problem solving yang sangat berharga dalam lingkungan kerja. Yang keenam, menetapkan tujuan, membuat rencana karir yang jelas dengan tujuan yang spesifik, tentukan apa yang ingin dicari dan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terus rencanakan langkah-langkah konkret yang harus kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut, tetapkan tenggat waktu yang realistis untuk masing-masing langkah. Kemudian ada evaluasi diri yang ketujuh, selalu meninjau dan evaluasi kemajuan secara berkala. Ini melibatkan introspeksi terus-menerus dan refleksi tentang apa yang telah dicapai dan apa aja yang perlu diperbaiki. Yang kedelapan ada mentoring dan coaching, pertimbangan untuk memiliki seorang mentor atau pelatih yang dapat berikan bimbingan dan nasihat profesional. Dengan paduan dari seorang yang lebih berpengalaman, dapat menghindari kesalahan umum dan mendapatkan wawasan yang berharga. Yang kesembilan ada keseimbangan hidup dan karir. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, kesehatan fisik dan mental yang baik adalah fondasi untuk kesuksesan karir. Selalu ingat merawat diri, menghindari kelelahan atau kelebihan kerja yang dapat merugikan produktivitas. Yang 10 terbuka terhadap perubahan, yaitu perubahan adalah bagian alami dari pertumbuhan profesional. Menerima perubahan sebagai peluang untuk belajar hal baru dan berkembang bagi individu. Berpikir positif dalam berkomunikasi, memahami, menggali potensi diri, dan menerapkan berpikir positif serta komunikasi efektif adalah fondasi penting dalam pengembangan pribadi dan hubungan antar manusia yang sukses. Berpikir positif dalam berkomunikasi adalah kata kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat dan produktif, serta menghindari konflik yang tidak perlu. Untuk menerapkan prinsip-prinsip berpikir positif dalam komunikasi, langkah-langkah berikut dapat membantu, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri adalah langkah pertama untuk berpikir positif dengan menyadari emosi diri sendiri dan dapat mengolahnya dengan lebih baik, menghindari reaksi impulsif yang tidak perlu. Kemudian prasangka positif, coba untuk memiliki prasangka positif terhadap orang lain. Ini berarti memberikan orang lain kesempatan untuk membuktikan diri sebelum kita membuat asumsi negatif. Berpikirlah bahwa orang lain memiliki niat baik kecuali ada bukti sebaliknya.
Ini membantu menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan penghargaan. Terus fokus pada solusi ketika menghadapi suatu masalah atau konflik dalam komunikasi, fokus pada mencari solusi daripada bersikeras pada suatu masalah itu sendiri. Kemudian hargai keanekaragaman. Ingat bahwa setiap orang lain memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda. Hargai keanekaragaman dalam pendapat dan pandangan. Berpikir positif tentang berbagai sudut pandang yang bisa memperkaya pemahaman dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Kemudian jaga bahasa tubuh. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah dapat berbicara lebih keras daripada kata-kata. Usahakan untuk tetap tenang, tersenyum, dan membuka postur tubuh yang ramah saat berbicara. Hindari ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang diinterpretasikan sebagai negatif atau mengancam. Kemudian bahasa yang positif. Ini pilih kata-kata dengan hati-hati dan menggunakan bahasa yang positif dan membangun. Hindari kata-kata kasar atau merendahkan dan berbicara dengan penuh hormat kepada orang lain. Dan dengarkan dengan aktif. Praktikan keterampilan mendengarkan aktif dengan sepenuh hati. Ini berarti benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain tanpa berbicara atau mengganggu. Berikan umpan balik yang positif untuk menunjukkan bahwa kita tuh memperhatikan dan menghargai pendapat mereka. Dan yang terakhir yang adalah terbuka terhadap umpan balik, menerima umpan balik dari orang lain dengan pikiran terbuka dan sikap positif. Lihat umpan balik sebagai peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan, bukan sebagai kritik pribadi. Ini membantu kita terus berkembang sehingga menjadi komunikator yang lebih baik. Gitu. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip berpikir positif dalam komunikasi, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat, menghindari konflik yang tidak perlu, dan menciptakan lingkungan kerja atau sosial yang lebih harmonis dan produktif. Ini juga akan membantu kita menjadi komunikator yang lebih efektif dan memperkuat hubungan dengan orang lain dalam berbagai konteks. Kemudian tugas besar 1.3 yaitu tentang kepemimpinan yang berdisiplinkan waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Memahami kepemimpinan, disiplin dan manajemen waktu adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam karir dan kehidupan pribadi. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan memadu orang lain menuju tujuan bersama dengan fokus pada visi jangka panjang dan mengembangkan kualitas kepemimpinan yang efektif. Disiplin adalah fondasi dari kesuksesan yang mencakup kemampuan untuk memegang komitmen, mengatur prioritas, dan konsisten dalam tindakan sehari-hari. Sementara itu, manajemen waktu melibatkan pengelolaan efisien waktu untuk mencapai produktivitas maksimum dengan memprioritaskan tugas, menghindari penundaan, dan merencanakan secara efektif. Memadukan ketiga konsep ini memungkinkan individu untuk memimpin dengan efektif, menjalani hidup yang terorganisir, dan mampu mencapai tujuan dengan efisien. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai bagaimana kepemimpinan yang berdisiplin waktu mempengaruhi staf. Yang pertama, memberikan contoh yang baik. Seorang pemimpin yang menunjukkan kedisiplinan waktu untuk menjadi contoh yang baik bagi stafnya. Ketika staf melihat pemimpin mereka tiba tepat waktu, mematuhi jadwal, dan menghormati waktu orang lain, mereka cenderung terinspirasi untuk mengikuti pola kerja yang sama. Ini menciptakan budaya organisasi yang mendorong kedisiplinan waktu, menciptakan budaya kerja yang efisien. Pemimpin yang berdisiplin waktu untuk menciptakan budaya yang kerja yang lebih efisien dan terorganisir. Staf akan lebih cenderung bekerja dengan lebih terstruktur dan efisien di bawah kepemimpinan yang seperti ini, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Ketiga, menghargai waktu karyawannya. Pemimpin yang menghargai waktu karyawan dengan tidak seringnya mengganggu jadwal kerja mereka atau menghindari perencanaan yang tidak efisien membuat staf merasa dihargai dan diakui. Ini dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas staf terhadap pimpinan dan organisasi. Dan yang keempat, meminimalkan stres. Kedisiplinan waktu untuk membantu menghindari situasi darurat atau keadaan darurat yang dapat menimbulkan stres pada staf. Ketika staf merasa bahwa waktu mereka dihormati dan dikelola dengan baik, ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan menyenangkan. Kelima, peningkatan produktivitas. Dengan menciptakan efisiensi dalam tugas-tugas harian, pemimpin yang berdisiplin waktu membantu staf untuk lebih fokus pada pekerjaan mereka. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga dapat membantu mencapai tujuan lebih cepat. Yang keenam, pengelolaan rencana kerja yang jelas. Pemimpin yang disiplin waktu kecenderungan memiliki rencana kerja yang jelas dan mengatur prioritas dengan baik. Mereka dapat dengan mudah mengkomunikasikan tujuan dan peran staf dalam mencapainya. Hal ini membantu staf untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketujuh, ada pengembangan keterampilan manajemen waktu. Seorang pemimpin yang berdisiplin waktu tidak hanya memberikan contoh, tetapi juga membantu stafnya untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang lebih baik.
Ini dapat dilakukan dengan memberikan saran, memberikan teknik atau pelatihan yang diperlukan agar staf dapat mengelola waktu mereka dengan lebih efektif. Yang kedelapan, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan staf. Kedisiplinan waktu menciptakan kepercayaan antara pemimpin dan staf. Ketika staf melihat pemimpin mereka sebagai orang yang dapat diandalkan dan efisien dalam mengelola waktu, ini meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan staf terhadap kepemimpinan mereka. Kesembilan, mendorong tanggung jawab. Pemimpin yang berdisiplin untuk menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas di antara stafnya. Mereka menunjukkan bahwa setiap orang yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Yang 10, ada peningkatan fokus pada tujuan bersama. Itu kedisiplinan waktu membantu mengalihkan perhatian dari tugas-tugas yang tidak penting ke hal-hal yang lebih strategis dan tujuan bersama. Pemimpin yang tidak berdisiplin waktu membantu staf untuk melihat gambaran yang lebih besar dan secara keseluruhan. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan produktif, tapi juga mempengaruhi staf dalam cara yang positif. Dengan membentuk budaya disiplin waktu, seorang pemimpin dapat meningkatkan kualitas kerja staf, meningkatkan kepuasan, dan membantu mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. Yang terakhir, kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Memahami, menjelaskan, dan menerapkan tentang kearifan lokal adalah kunci untuk memelihara dan memperkaya warisan budaya suatu komunitas atau daerah. Ini melibatkan pengenalan terhadap nilai-nilai, tradisi, pengetahuan, dan budaya unik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan memahami kearifan lokal, individu dapat menghargai keanekaragaman budaya dan memahami bagaimana budaya tersebut membentuk identitas cara hidup masyarakat setempat. Selain itu, dapat menjelaskan kearifan lokal kepada orang lain adalah cara untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya dan tradisi tersebut. Menerapkan kearifan lokal melibatkan penghormatan terhadap nilai-nilai etika, lingkungan, dan masyarakat lokal, dan juga berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan pemberdayaan komunitas tempat. Dengan memadukan pemahaman dan penyampaian informasi, implementasi prinsip-prinsip kearifan lokal, individu dapat berkontribusi dalam melestarikan warisan budaya dan membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar. Yang pertama, mempertahankan bahasa dan tradisi. Kearifan lokal seringkali terkait era dengan bahasa, tradisi, dan adat istiadat setempat. Bahasa adalah salah satu aspek yang paling penting dalam identitas budaya suatu komunitas. Memelihara bahasa lokal adalah upaya penting untuk mempertahankan warisan budaya dan menjaga kontinuitas budaya dari generasi ke generasi. Tradisi-tradisi yang turun-temurun juga mencerminkan nilai-nilai sejarah dan identitas masyarakat yang berbeda. Yang kedua, pemberdayaan komunitas. Memelihara kearifan lokal juga dapat berdampak positif pada pemberdayaan komunitas tempat. Ini dapat menciptakan peluang ekonomi, terutama dalam sektor budaya dan pariwisata. Misalnya, promosi budaya lokal, kerajinan tangan tradisional, atau kuliner khas daerah dapat menjadi sumber pendapatan bagi komunitas setempat. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk tetap tinggal dan bekerja di lingkungan yang mereka kenal dan cintai. Ketiga, keragaman budaya. Itu kearifan lokal adalah salah satu pilar penting dalam melestarikan dan merayakan keragaman budaya suatu negara. Ketika kearifan lokal dihargai dan dipromosikan, ini menunjukkan bahwa negara tersebut mengakui dan menghargai berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada. Ini membantu membangun kesatuan dan dalam keberagaman, yang merupakan aset berharga dalam masyarakat multikultural. Nah, mempertahankan kearifan lokal bukan hanya tentang melindungi warisan budaya, tapi juga tentang membangun identitas nasional yang kuat, mendorong pemberdayaan komunitas dan merayakan keragaman budaya. Hal ini merupakan langkah yang penting dalam memperkokoh karakter bangsa dan melestarikan nilai-nilai budaya yang berharga. Kesimpulannya, menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional adalah langkah penting untuk mencapai kesuksesan dalam karir. Yang kedua, berpikir positif dalam berkomunikasi merupakan kunci untuk membangun hubungan yang baik dan menghindari konflik. Yang ketiga, kepemimpinan yang berdisiplin waktu dapat mempengaruhi staf dengan cara yang positif. Yang terakhir, kearifan lokal dapat memperkokoh karakter bangsa dengan mempertahankan identitas budaya.